Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, kemudian Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda di awal pekan di hari ini, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan jangan lupa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update baik yang ada di sekeliling pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan tanggal 9 Agustus 2022 ini. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon akan menggelar Cirebon Intelektual Conference. Nah, nanti bagaimana nih persiapan untuk menuju ke tanggal 9 Agustus tersebut pemirsa? Persiapannya ya ini tinggal 9 hari lagi. Kemudian siapa yang sudah fix untuk hadir nanti? Kemudian apa grand tema acara Cirebon Intelektual Conference ini pemirsa? Intinya bahwa pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini pemirsa di tanggal 9 Juli 2022 ini akan menggelar Cirebon Intelektual Conference. Ngumpulakan intelektual-intelektual yang tersebar di berbagai daerah, Jakarta, Jogja, Bandung, dan daerah-daerah yang lain untuk membincang soal apa nih pemirsa? Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan, saya baca dulu. Ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah ini pemirsa, ngobeng wujud semangat gotong royong. Itu pemirsa. Kemudian rangkaian kegiatan hari jadi Kota Cirebon yang ke-653. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ya, berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah ini pemirsa, Ruri sah menjadi Ketua DPRD Kota Cirebon. Nah, gantikan Aviati hari ini dilantik di Gria Sawala, ya, gedung DPRD Kota Cirebon. Nah ini pemirsa, Anda pun ini bisa menyaksikan siaran langsungnya hanya di RCTV usai program Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini ya, pelantikan Ketua DPRD Kota Cirebon. Kemudian kunjungan mal dan wisata meningkat. Apindo bahas kerjasama dengan Natuna. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. AWK ya. Ini pemirsa, Andri Wekusuma tebar 12 ton minyak goreng untuk masyarakat Cirebon. Kemudian berebut kursi sekda. Hari ini tes psikologi. 4 peserta lolos syarat administrasi. Siapa dia nih pemirsa? 4 peserta ini silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ponpes Abu Mansur Weru Kabupaten Cirebon hadirkan peserta terbanyak Makesta Ibnu IPPNU. Itu pemirsa dari halaman
Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Ini pemirsa, gotong royong kekuatan kota Cirebon. Satu kata untuk hari jadi ke 653 Cirebon. Itu pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Kemudian Ruri, Ketua Dewan, Ketua DPRD Kota Cirebon. Setelah pengambilan sumpah akan ada pergeseran di AKD. Itu ya, yang tadi saya sampaikan bahwa Anda bisa menyaksikan prosesi pelantikan Ketua DPRD Kota Cirebon usai program Selamat Pagi Cirebon ini. Kemudian Legowo, Aviati pimpin langsung paripurna pergantian dirinya. Kader Golkar dorong TRM dan Andri maju untuk pilkada. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Sekretaris Cirebon Intellectual Conference, ada Dr. Ahmad Sururi MPhil. Selamat pagi Kang Sururi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih Kang Sururi? Alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat juga nih Kang Sururi. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Sururi ini pemirsa ada Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Abdul Muiz Sairoji. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Oke. Dan saya langsung ke Kang Muiz nih ya. Oke, sebelum saya ke Kang Muiz dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda nanti bisa di nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Anda bisa interaktif langsung, Anda juga bisa untuk berpendapat atau menanyakan, ini berkaitan dengan Cirebon Intellectual Conference, ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Muiz nih. Kang Muiz, ini PC ISNU ya yang menggelar Cirebon Intellectual Conference ya. Apa sih latar belakang digelarnya Cirebon Intellectual Conference ini? Silakan Kang Muiz. Tadi gagasan untuk mengumpulkan para intelektual asal Cirebon itu sebenarnya sudah lama digulirkan digagas, oleh teman-teman ya, digagas oleh teman-teman pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, dan saya kira sering dan pernah disampaikan di Selamat Pagi juga ya, Selamat Pagi Cirebon. Satu bulanan yang lalu ya? Beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, oke. Kalau nggak salah saya ingat itu soal ngomongin harapan ISNU ke depan, gitu. Soal pergantian tahun. Iya, satu tahunan ya, 2 tahunan yang lalu Kang. Itu sering kali diungkapkan, dan memang semakin butuh untuk mengumpulkan mereka ketika ada pandemi COVID-19, kemudian era sekarang sudah mulai bergeser pada revolusi industri 4.0, itu menuntut adanya sebuah perubahan paradigmatik. Sehingga di sini menurut kami penting kita mencoba untuk mengumpulkan para intelektual asal Cirebon yang kemudian kita ingin berbicara soal bagaimana merumuskan paradigma baru dalam paling tidak merespon pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dan itu keluar gagasan-gagasan itu tentu saja muncul dari tokoh-tokoh yang sekarang asli Cirebon yang sekarang berdiaspora di mana-mana. Iya, di berbagai kota-kota besar yang tadi saya sebutkan ya. Ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja dan seterusnya lah ya. Itu awalnya gitu Kang. Ini berawal dari obrolan gitu Kang? Iya, jadi dari obrolan teman-teman pimpinan cabang ISNU yang pada mulanya sebenarnya soal pembangunan yang tampak begitu lamban gitu ya di Kabupaten Cirebon. Sehingga kami berpikir ini sebenarnya apa yang salah gitu, apa yang terjadi, yang kemudian kalau kita misalnya mencoba untuk mengundang seluruh para intelektual,
tentu analisis ini akan mendekati ketepatan lah paling tidak, sehingga dari situ kita bisa merangkai gagasan-gagasan yang kemudian kita bisa menawarkan paling tidak. Inilah gagasan-gagasan baru dari para tokoh intelektual yang asli Cirebon, paling tidak mereka tahu betul tentang Cirebon. Cirebon gitu ya, itu berawal latar belakangnya. Kemudian signifikansinya apa Kang? Digelar Cirebon Intellectual Conference ini? Ya, pertama sebenarnya yang paling penting adalah kita mencoba untuk membuka ruang terhadap partisipasi publik. Partisipasi publik dalam persoalan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Jadi banyak sebenarnya tokoh-tokoh atau masyarakat yang punya konsentrasi di berbagai bidang, dan ini kemudian kalau misalnya partisipasi itu kita tidak fasilitasi, kalau partisipasi itu kita tidak dorong untuk lebih masif lagi, saya kira itu akan mubazir. Padahal potensi masyarakat Cirebon itu sangat luar biasa. Luar biasa gitu ya. Dan ini yang menurut kamu ini masih berserakan ya? Masih berserakan. Ini coba untuk dikumpulkan ya Kang ya. Oke, di tanggal 9 Agustus. 9 Agustus yang akan datang ini seminggu lagi nih Kang ya. Semingguan lagi lah ya. Oke, dan saya ke Kang Sururi nih. Kang Sururi, Anda sebagai sekretaris acara Cirebon Intellectual Conference ya. Ini persiapannya sudah sejauh mana nih Kang Sururi? Ini kita alhamdulillah sudah hampir 90% ini sudah kita tercover ya, sudah siap. Nanti mengenai tempat pelaksanaannya ataupun bagaimana peserta ataupun pembicara terutama ya, pembicara narasumber-narasumbernya yang kita mengumpulkan hampir untuk acara ini, kalau untuk yang sesi umumnya saja itu 6 pembicara. 6 pembicara. Iya, ini semua kelahiran Kabupaten Cirebon. Iya, itu tokoh-tokoh besar yang asalnya dari Cirebon. Itu kita kumpulkan dan ini sudah tersampaikan semua kesiapannya. Beliau sudah fix lah ya, siap. Bisa hadir nanti di tanggal 9 Agustus itu. Belum lagi nanti ada sesi-sesi yang lainnya. Dan itu para intelektual Cirebon nanti akan kumpul semua di situ. Ada 6 sesi. Mulai tema-tema yang nanti sangat penting saya kira. Salah satunya mengenai pendidikan. Oh, pendidikan. Iya, mengenai ekonomi ya, ataupun sampai ada isu yang ini isu abadi, salah satunya tentang ekologi. Ini itu pun bahas lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup. Oke. Kang Sururi, kalau tema besar Cirebon Intellectual Conference sendiri ini kan akan bertempat di salah satu hotel di Cirebon ya. Itu temanya apa sih, grand tema? Tapi tahan dulu nih ya. Kang Sururi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, Anda bisa sampaikan di 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan interaktif Anda via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kang Sururi, tadi terputus jeda iklan ya pertanyaan saya. Nah, ini grand temanya apa sih? Tema Cirebon Intellectual Conference yang nanti akan digelar 9 Agustus ya, yang akan datang. Apa temanya gitu? Tema besarnya adalah Cirebon Diaspora untuk Indonesia. Cirebon Diaspora untuk Indonesia. Jadi kita tujuannya tadi seperti yang disampaikan Kang Muiz, bahwa mengumpulkan para intelektual dari yang berasal dari Cirebon yang tersebar kemana-mana, dikumpulkan untuk membicarakan tentang bagaimana Cirebon dan Indonesia. Cirebon dan Indonesia. Iya, Cirebon dan Indonesia. Maka dari Cirebon untuk Indonesia ini. Orang-orangnya, pembicaranya juga dari Cirebon, kemudian tujuannya kita adalah untuk Indonesia. Dari Cirebon untuk Indonesia ya, gitu. Bila perlu untuk dunia lah. Oke, Kang Sururi, ini kan tadi tentunya intelektual yang dari Cirebon nanti akan kumpul ya 9 Agustus yang akan datang. Ini siapa saja yang sudah dipastikan akan hadir nih? Intelektual Cirebon yang sudah
menjadi tokoh nasional gitu. Siapa aja Kang Sururi? Iya, ini banyak tokoh. Paling tidak ada yang sesi umum itu. Sesi umum ada 6 pembicara ya. Untuk keynote speak-nya itu adalah Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kemudian untuk pembicara yang lainnya adalah Profesor Dr. Rahmin Dahuri. Rohmin Dahuri, Iya, oke, Rahmin terus? Dahuri. Kemudian Irjen Pol Agung Makbul. Agung Makbul. Iya. Kemudian ada juga Profesor Dr. Yudi Krisnandi. Dan tidak lupa juga ada tokoh Cirebon yang betul-betul ini di Cirebon kemudian menasional, itu Buya Dr. Kiai Haji Hussein Muhammad. Ada yang satu laginya ada Dr. Honoris Causa Dr. Haji Agung Laksono. Pak Agung Laksono juga. Pak Agung Laksono. Belum lagi nanti kita ada 6 seksi, 6 sesi itulah nanti kita kumpul diantaranya pada sesi Komisi Pendidikan Nasional. Ada Dr. Saifuddin Zuhri, kemudian ada Profesor Dr. Ulfiah. Nah ini pakar psikologi pendidikan. Iya, psikologi pendidikan ya. Kemudian ada ulama ini Kiai Haji Wawan Arwani Amin. Nah ini nanti juga berbicara tentang bagaimana pandangan mengenai pendidikan pesantren, kemudian terkait juga dengan kondisi situasional yang terkini di Indonesia itu. Kemudian ada ini Dr. Haji Oman Fatur Rahman. Ini beliau rektor BBC ya kalau saya. Ya, ada seksi berikutnya itu ekonomi. Nah, ini terkait tentang kondisi. Sebelum ke ekonomi, yang tadi disebutkan, itu tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Ada Pak Agung Laksono, Yudi Kris ya, Yudi Krisnandi maksudnya, Rohmin Dahuri, kemudian Buya Said Akil Said Akil Siraj. Nah, ini semua sudah fix, sudah siap gitu. Sudah fix untuk semua. 9 Dan Juli. Sudah jauh-jauh hari itu kita sudah terkonfirmasi beliau bersedia dan sangat menyambut luar biasa tentang gagasan ini dan acara ini. Baik. Nanti ekonominya ya bisa disebutkan, Kang Sururi. Saya kembali ke Kang Muiz nih, Kang Muiz. Ini yang tadi disebutkan, ini dari Cirebon untuk Indonesia. Ini yang kumpul adalah intelektual, tokoh-tokoh Cirebon juga. Nah, apakah hal ini nggak khawatir ini disebut dengan misalnya primordial atau politik aliran gitu kan ya sekarang sekali gitu. Ya primordial lah gitu ya. Nah, karena ini yang khusus kan yang kumpul ini orang-orang Cirebon nih. Apa nggak khawatir dikatakan demikian gitu kamu Is? Ya, saya kira tidak ya. Kenapa gitu kamu Is tidak? Temanya aja kan diaspora Cirebon untuk Indonesia. Diaspora Cirebon untuk Indonesia. Diaspora Cirebon untuk Indonesia. Ada beberapa pertimbangan teknis sebenarnya terkait dengan mengapa intelektual asal Cirebon. Jadi yang sebenarnya intelektual yang terkait dengan Cirebon sebenarnya yang kita undang. Yang terkait dengan Cirebon itu ada tokoh yang lahir di Cirebon kemudian berkiprah di luar Cirebon, baik itu tingkat nasional, internasional maupun di tingkat lokal misalnya. Gitu ya? Dan ada tokoh yang berKTP Cirebon. BerKTP Cirebon itu kelahiran dari luar tapi tinggal di Cirebon. Udah lama. Kemudian ikut berpartisipasi, ikut memikirkan tentang Cirebon, tentang Indonesia misalnya dan sebagainya. Tapi KTP-nya kependudukannya adalah kependudukan Cirebon. Jadi itu pertimbangan teknis karena yang melaksanakan adalah pimpinan cabang. Pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, bukan PP, pimpinan pusat maupun pengurus wilayah atau pimpinan wilayah. Sehingga karena PC sehingga yang kita undang ya ada keterkaitan dengan sesuai dengan teritorial kita gitu ya. Ya di Cirebon aja. Dan saya kira itu yang pertimbangan yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya ingin teman-teman Cirebon itu ingin menghidupkan kembali tradisi yang sudah lama gitu. Apa itu Kang, tradisi apa gitu? Dulu itu ada tokoh, misalnya ada tokoh Wangsakerta kalau nggak salah. Dalam sejarah ya? Dalam sejarah itu pernah mengumpulkan tokoh-tokoh intelektual yang kemudian dari berbagai daerah kumpul di Cirebon ini mereka membahas tentang berbagai persoalan kehidupan. Nah, saya kira ini mencoba untuk menghidupkan itu lagi yang kedua. Nah, terus yang ketiga juga sebenarnya kita ingin mencoba
mewujudkan kontribusi kita PC ISNU terhadap Indonesia gitu ya. Karena kita ingin mengajak, ingin mencoba untuk meminta lah, kampanye meminta para tokoh-tokoh intelektual itu kita rumuskan atau kita mintai pendapat-pendapat mereka, pandangan-pandangan mereka tentang Indonesia. Dan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan itu. Jadi saya kira soal primordialitas itu jauh dari ya karena ini yang kumpul ini asal Cirebon aja kan, padahal ada yang dari Kuningan misalnya, Indramayu, Majalengka gitu kan. Jadi di nasional itu kan banyak juga. Jadi sekali lagi makna Cirebon di sini juga sebenarnya bukan hanya Cirebon seperti itu, tapi Cirebon dalam multicultural. Karena ini melibatkan wilayah tiga. Ada beberapa narasumber, misalnya ada Kiai Maman Imanul Haq. Majalengka itu ya. Majalengka itu kan dari Majalengka. Mereka Pak Kiai Maman Imanul Haq juga diundang di dalam acara ini. Karena yang kita bicarakan sebenarnya ada diaspora Cirebon dalam arti culture. Dalam arti culture. Termasuk Kuningan juga. Termasuk Kuningan, Indramayu, kemudian Majalengka. Itu ya. Jadi ini tidak primordial lah ya. Primordial. Jadi ini pendek kata adalah Ciai Majak Kuning nih, Kang Sururi ya. Oke, tadi ini di bidang ekonomi ya, bidang ekonomi itu apa aja gitu Kang Sururi? Ekonomi. Siapa yang nanti kemungkinan hadir? Contohnya ini Dr. Saifuddin Zuhri. Beliau untuk ekonomi misal Haji Satori ya, Haji Satori itu membicarakan tentang ini Pak Haji Satori yang DPR RI gitu ya. Itu ngomongin tentang UMKM. Terus di tengah ekonomi global yang saya kira penting bagaimana mencari formulasinya. Ini yang nanti bagian beliau untuk berbicara itu. Kemudian ada Dr. Imam Taufik ya. Dr. Heru Cahyono. Dr. Heru Cahyono itu tema yang beliau akan sampaikan tentang problem kemiskinan pasca COVID-19. Nah, ini. Kemudian ada Insinyur Edi Juwaindi ya. Ini tentang ekonomi, moderasi ekonomi dalam politik ekonomi. Nah, ini politik Edi Danu bukan? Danu. Ya. Edi Danu ya. Ya, pengusaha Cirebon yang di Jakarta itu Pak Edi Danu ya. Dikenalin dengan Pak Edi Danu nih kamu Edi Danu. Kemudian ada juga Insinyur Imam Taufik. Beliau membicarakan tentang membangun kemandirian ekonomi. Itu yang di ekonomi. Belum lagi ada yang politik dan hukum. Ya, karena situasinya kan kita 2024 itu sudah tahun politik ini tahun ya. Politik. Maka ini udah tahun politik itu untuk dibahas bagaimana Cirebon menghadapi kedepannya tentang bagaimana politik itu. Di tahun 2024 gitu misalnya ya. Itu ada pembicara yang kita hadirkan nanti diantaranya gitu? Dr. Kiai Haji Helmi Faisal Zaini. Helmi itu tema yang akan beliau sampaikan tentang sumbangan demokrasi politik bagi terciptanya peradaban moderasi. Ini jadi nanti politik bukan hanya menimbulkan konflik. Nah, moderasinya ini yang akan kita tekankan. Baik itu ya. Nanti itu selain Kang Helmi siapa lagi ya? Tapi tahan dulu nih ya, Kang Sururi dan juga Kang Muiz dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usaha komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini ada beberapa WhatsApp saya baca ya. Ini ada 3 WhatsApp Kang Muiz dan juga Kang Sururi diantaranya ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Arjawinangun Kang yang saat ini sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Nah, punya usul bagaimana ini acara ini berapa hari ya. Kemudian mohon selesai acara ini harus ada tindak lanjut, jangan hanya berhenti pada tataran seminar, berdiskusi dan yang lain. Silakan, ini siapa yang ingin menjawab dulu? Kamu silakan kamu Ya, saya kira usulan menarik ya. Tidak hanya berhenti pada tataran wacana. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan, kita kumpulkan itu juga sebenarnya sudah bentuk realisasi ya. Artinya bahwa kalau wacana kan hanya sekedar ingin mengumpulkan para intelektual misalnya. Nah itu saya kira hanya wacana, tapi sudah
mulai melangkah mengumpulkan mereka, itu sebenarnya sudah mewujudkan terhadap salah satu gagasan yang sudah ada di dalam benak kita. Itu yang pertama. Tapi mungkin barangkali yang dimaksud itu adalah dari hasil kumpulan ini bisa apa namanya berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan di tengah masyarakat. Saya kira itu merupakan satu output yang akan kita target gitu ya. Memang dari persoalan misalnya dari persoalan pendidikan kita baik secara nasional maupun secara lokal gitu ya. Kemudian persoalan tentang ekologi misalnya dan kesehatan lingkungan baik di persoalan nasional, persoalan internasional dan bahkan persoalan di lokal kita tentang sampah misalnya. Itu kan kita bisa tahu bagaimana kemudian alternatif atau gagasan-gagasan baru yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh itu dan kemudian kalau kita bisa memungkinkan untuk mewujudkannya secara lebih teknis lagi, saya kira itu akan luar biasa dan itu kita ya. akan mendorong ke sana memang. Baik. Mungkin ini yang dimaksud adalah hasil, kemudian rekomendasi ya. Mungkin ini maksudnya ya dari Arjan. Iya. Ini satu lagi ya, ada dua lagi. Satu yang berikutnya saya baca ini dari Palimanan ya. Saya punya usul acara ini eman sekali katanya ya. Kalau tidak ada bazar buku di situ. Nah, jadi ini usulan bagaimana di situ ada penerbit-penerbit yang menjajakan bukunya katanya kamu ini dari Palimana. Nah, ini untuk yang teknis-teknis begitu mungkin. Nah, silakan Kang Sururi. Jadi untuk pengadaan bazar buku kita sudah menyiapkan dan untuk menghubungi penerbit-penerbit itu sudah ada banyak tawaran-tawaran itu. Jadi nanti kita usahakan bahwa di situ ada ya. Ini usulan menarik ini saya kira. Dan kita tentu ada penerbit-penerbit yang baik itu lokal ataupun di luar daerah kita ya. Itu ada. Misal penerbit yang dari Jogja atau apa. Kita usahakan itu. Jadi nanti kita coba diadakan bazar tersebut ya. Itu ini kita baru usahakan ya. Jadi masih dalam tahap konfirmasi kesiapan atau tidaknya ini dari para penerbit dan itu. Karena tentu ini menjadi sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bagus. Kita mengadakan kegiatan seminar kemudian ditambahin ada bazar buku ini. Oke. Tapi dari panitia sendiri ada gitu Kang? Makanya sejenis buku begitu? Kalau panitia kita sudah menyediakan, ada nanti itu jadi peserta nanti yang akan mendapatkan. Jadi kita punya buku untuk di seminar kitnya. Itu hasil dari karya-karya para intelektual muda dari ISNU itu. Jadi kita ada sekitar berapa penulis ya, ada 9 atau apa, itu jadi bentuknya ontologi. Kemudian kita nanti buat hadiah di seminar kit itu untuk para peserta. Itu para peserta dibagikan nanti. Dibagikan. Ya. Gratis itu ya. Oh, iya, baik. Dan satu lagi ya yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Ini dari Karanghampel Indramayu ya, menyampaikan apresiasi terhadap digelarnya acara Cirebon Intelektual Conference ya. Dan ini juga berpendapat apa sih syaratnya kalau ingin ikut jadi peserta? Apakah juga ini terbatas atau bagaimana? Nah ini ke Kang Sururi, silakan. Iya, jadi untuk peserta kita sudah menyediakan ini 200 peserta. Iya, 200 peserta. Terbatas nih berarti? Sementara iya itu kita melihat pada kuotanya ya, karena menampung untuk suatu tempatnya juga ya, pertimbangannya gitu. Jadi ada syaratnya sangat mudah sebenarnya. Syaratnya adalah kita mengumpulkan call paper itu ya, mengumpulkan paper. Sudah ada itu di alamat webnya ya. Nanti saya cantumkan. Berapa halaman gitu minimal kalau maksudnya kalau ada peserta yang ingin ikut? Iya, itu berapa halaman ya, minimal 3 halaman saja. Jadi itu nanti untuk menginisiasi nanti peserta ini masuknya di klaster mana. Contohnya ada tulisan mengenai pendidikan. Nah ini nanti umum atau memang pendidikan Cirebon atau di apa gitu? Kalau untuk temanya tema umum ya, misal ada pendidikan tadi ya, ada ekonomi. Nah bagi peserta yang katakan
minatnya di bidang pendidikan, maka papernya yang di pendidikan gitu. Nanti ditempatkan di klasternya klaster pendidikan. Itu. Begitu juga ada semisal komisi Islam dan pesantren. Nah, ini karena ISNU ya, kira-kira ngomongin juga pesantren. Nah, untuk masih menyambung nih masalah pembicaranya ini penting karena di situ ada Dr. Waryono Abdul Ghafur. Itu yang di Jakarta, sekarang di Pendis ya kalau nggak salah. Itu ngomongin tentang kurikulum pesantren. Iya. Kemudian ada Prof. Dr. Pil Syahiron Samsudin. Ini Jogja. Ini ngomongin tentang hermeneutika, nanti bagaimana teks-teks pesantren itu dilihat secara hermeneutik. Ini penting. Syarat ada lagi. Kemudian ini Kiai nyentrik ini, Kiai muda, Kiai Haji Imam Zazuli. Ini beliau akan ngomong tentang langkah taktis pendidikan. Jadi taktisnya, ya, pendidikan pesantren itu. Karena ada pesantren beliau yang sangat bagus ya, maju itu. Itu salah satunya ya? Salah satunya. Oke. Kamu ini dari nama-nama yang tadi ya, nama-nama beken tadi ya, terutama di nama-nama nasional gitu kan, yang sudah menasional, ketokohannya itu sudah diakui lah ya. Ini sudah fix semua atau memang ada penambahan atau bagaimana nih kamu? Ya, saya kira semua narasumber yang akan kita undang, baik itu di sesi umum maupun di klaster-klaster, itu semua sudah fix. Sudah fix. Ada beberapa nama, masih banyak ya. Tadi masih banyak nama-nama yang belum teranu. Iya. Tahu juga ya. Ada misalnya Insinyur Subhan, pakar infrastruktur ya. Itu kita undang juga, yang sekarang berada aktif di BUMN kalau nggak salah. Nah, itu juga kita undang untuk membicarakan bagaimana problem infrastruktur di persoalan di nasional, kemudian juga di Kabupaten Cirebon. Itu masih banyak tokoh yang dari berbagai latar belakang bidang ya, yang kita undang dalam Cuman saya ingin menambahkan bahwa berhubung kita acara CIC ini atau Cirebon Intellectual Conference ini diselenggarakan di salah satu hotel, maka sebenarnya kita ingin juga membuka secara luas banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai peserta dengan jumlah yang tidak terbatas. Tapi kan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kita batasi jumlahnya sampai 200 itu. Saya tadinya 150, kemudian saya menginstruksikan kepada panitia untuk ditambahkan kuotanya menjadi 200. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 200 ya. 200 peserta, tapi 200 itu saya kira harus disaring, mereka yang harus serius untuk membahas. Oleh karenanya peserta itu harus mengirimkan tulisan itu sebagai bukti bahwa mereka ingin terlibat diskusi di dalam ruangan itu. Baik. Oke, dan dulu Pak Mukis dan juga Kang Sururi dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin berinteraktif langsung atau Anda interaktifnya via WhatsApp silakan, dan untuk Anda yang ingin bergabung berinteraktif langsung, mohon Anda interaktifnya jangan melalui nomor WhatsApp, maksudnya ngebelnya ya, jangan melalui nomor WhatsApp, kami tidak akan mengangkat telepon dari pemirsa. Langsung saja di 0231 482138, dan nomor WhatsApp digunakan hanya untuk Anda berinteraksi via mengirimkan chat saja ya, bukan langsung bergabung. Dan kembali saya ke Kang Sururi ya, Kang Sururi. Ya. Ini nama-nama yang tadi ya. Nama-nama tadi bisa Anda lengkapi gitu. Kemudian siapa lagi gitu, Kang Sururi? Silakan. Ini untuk komisi ya, ada Komisi Budaya Lokal dan Peradaban. Ini yang nanti pembicaranya ada Dr. Sumanta, ini Rektor UIN Cirebon. Kemudian ada Kiai Haji Aziz Hakim Syarazi, ini Ketua Tanfid PCNU ya. Kabupaten. Kemudian ada filolog, ini Dr.
Dr. Eva Nur Arofah. Eva Nur Arofah. Kemudian ada satu lagi filolog juga, Dr. Mahrus Elmawa ini. Nanti bicara tentang bagaimana peradaban Cirebon dan Indonesia. Kemudian ada juga yang dari Litbang Kemenak. Ini ada Rizky Riyadu Taufik MA ini. Ini akan bicara tentang nanti moderasinya itu naskah Cirebon. Kemudian ada ya ini di sesi atau komisi terakhir yaitu ekologi dan kesehatan. Nah, ini menarik lingkungan. nih ya. Iya. Ini ya tentu sangat menarik karena ekologi ini isu yang tidak pernah habis dibicarakan, apalagi hidup ya. mengenai kesehatan lingkungan pasca pandemi ini terjadi ini. Salah satu pembicaranya adalah Dr. Faris Malfi Zamzam. Ini Wadek Fakultas Kedokteran UGJ. Kemudian ada Kiai Maman Imanul Haq. Kiai Maman Imanul Haq bicara juga tentang nilai-nilai mengenai kesehatan lingkungan di lingkungan pesantren ataupun Islam. Kemudian ada juga Arianto Misel. Itu yang menemukan konsep dan mesin yang ini energi terbarukan. Orang Lemah Habang itu. Ini beliau nanti akan membicarakan tentang itu, bagaimana energi alternatifnya. Kemudian ada satunya ini adalah Dr. Sutejo. Beliau akan bicara juga tentang ekologi dan lingkungan. Itu ada 6 klaster yang pembicaranya semua itu siap hadir dan sangat menyambut luar biasa. Baik, itu sudah fix. Saya ke Kang Muiz nih. Kang Muiz ini kan tadi ya nama-nama yang disebutkan ini nama-nama luar biasa ya, kepakarannya, kemudian juga ketokohannya ya. Kang Muiz, ini semua hasil dari ini agar tidak disimpan saja di laci gitu kan, ini kan harus ada rekomendasi tuh. Nah itu rekomendasinya nanti berupa apa dan nanti akan disampaikan ke siapa gitu Kang Muiz? Iya, jadi rekomendasi itu kita ingin melayangkan karena ini kan kita tidak bekerja sendirian, tidak bekerja ISNU secara sendirian, tapi kita melibatkan perguruan-perguruan tinggi. Jadi seluruh kampus-kampus yang ada di Cirebon yang kebetulan pada momentum kali ini yang kita bekerja sama atau kita bersama-sama dengan YIN Syekh Nurjati, bersama dengan Fakultas Kedokteran Unswagati, kemudian dengan IAIC, Institut Agama Islam Cirebon, dan kemudian juga dengan BBC, itu kita bareng-bareng untuk mengadakan ini dan disupport betul oleh Kementerian Agama. Itu sehingga paling tidak ini akan bisa mempengaruhi terhadap dinamika kajian di lingkungan kampus. Itu yang pertama. Yang kemudian kita bidikannya adalah perubahan kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten dan secara nasional terkait dengan problem-problem yang ada, problem pendidikan misalnya. Satu contoh misalnya di Cirebon itu soal pendidikan diniyah misalnya, yang sampai saat ini nasibnya belum begitu ketara. Iya, ada perda diniyah nggak tahu nih ya. Iya, seperti apa? Kita ingin pasca ini paling tidak kalau misalnya ada muncul pemikiran-pemikiran itu kita akan dorong untuk menjadi sebuah kebijakan publik gitu ya, sehingga tidak ada lagi nasib madrasah diniyah yang terkatung-katung dan bahkan itu menjadi salah satu misalnya salah satu persoalan pendidikan yang seharusnya sudah selesai dipersoalkan di Kabupaten Cirebon misalnya atau di Kota Cirebon. Regulasinya atau apanya ya? Di tingkat regulasi atau kebijakannya. Itu sangat penting, itu diantaranya. Jadi masih ada banyak terkait pendidikan, nanti rekomendasinya apa aja. Kemudian soal ekologi dan kesehatan lingkungan itu rekomendasinya apa, politik dan hukum misalnya rekomendasinya apa, itu nanti ada berbagai rekomendasi itu. Nah, itu salah satu contohnya tadi soal aja kita ingin menargetkan soal misalnya perubahan kebijakan misalnya di kebijakan di lingkungan pemerintahan secara publik gitu. Oh gitu ya, jadi ini tetap ya Kang Muiz. Jadi ini apakah Cirebon Intellectual Conference ini kan tetap ada rekom nantinya ya, ada rekomendasi, dan ini apakah juga sebagai dalam tanda petik nih Kang Muiz, Kang Seduri, ini pressure untuk pemerintah di Cirebon gitu Kang?
Saya kira enggak, karena ini juga didukung oleh Pemda juga. Jadi seolah-olah memang sudah saatnya ya, kita sudah saatnya mencoba untuk bagaimana kita bersama-sama secara proaktif, baik masyarakat maupun pemerintahnya, itu mencoba untuk memikirkan tentang kemajuan Cirebon dan Indonesia gitu. Saya kira sudah mulai melakukan itu ya, harus melakukan itu. Ini searah nih pertanyaan saya dengan pemirsa yang baru masuk nih WhatsApp-nya ya, tentang Provinsi Cirebon juga. Ini nanti jerepet-jerepet nggak ini Kang Muiz? Itu ya tergantung ya. Saya tergantung kira, nanti ya narasumber. Iya, banyak. Kalau dilihat dari beberapa profil tokoh, misalnya Profesor Insinyur Rohmin Dahuri misalnya, itu kan salah satu tokoh yang mempelopori Cirebon Provinsi. Ada Buya Said Akil Sirot bahkan pernah juga menyelenting itu ketika misalnya Provinsi Cirebon itu ya, Provinsi Cirebon misalnya. Itu ya boleh bisa jadi ada rekomendasi seperti itu, sehingga dalam CIC ini kan kita yang membicarakan bukan hanya Cirebon dalam arti pemerintahan administratif ya, tetapi Cirebon dalam arti culture. Sehingga sangat memungkinkan itu bisa melibatkan Majalengka, Kuningan, Indramayu, lalu kemudian dan sekitarnya, yang kemudian akan bisa membentuk sebuah provinsi baru, yang itu sudah pernah dijanjikan oleh Ridwan Kamil sebenarnya ya. Kabupaten itu menjadi janji politiknya ketika waktu itu. Ya mungkin salah satunya itu ya, dalam tanda petik. Nah ini ada pressure juga. Walaupun tidak disebutkan secara langsung gitu Kang, mungkin ya. Mungkin, dan sayang sekali nih Kang Muiz, Kang Sururi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Ini sukses selalu nih acaranya ya. Nanti Kang Muiz tanggal 9 Agustus ya Kang Muiz. Nah nanti itu dimulai pukul dibuka. Kita mulai jam 8 ya, jam 8 terus sampai baik. Selama 2 hari ya, tanggal 9, 10. Iya, pokoknya mulai tanggal 9 ya, 9 Agustus sampai tanggal 10 Agustus. Oke, closing statement, silakan Kang Sururi, singkat saja. Apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah nih? Pesannya apa nih? Pesannya bahwa ayolah kita harus terpanggil ini. Kita ISNU sudah memberikan wadah dan dukungan dari berbagai macam elemen masyarakat yang asalnya dari Cirebon, ya tokoh-tokohnya terutama. Ayo kita datang dan riung bareng ngobrolin tentang bagaimana Cirebon untuk Indonesia dan kedepannya. Itu saja. Oke, silakan Kang Muiz, closing statement Kang. Masa ada kuota untuk peserta? Iya, kuota sampai tanggal berapa gitu kan? Sampai tanggal 5. Oh, 5 Agustus ini. Masih ada 4 hari lagi nih. Iya. Jadi untuk closing statement, kesempatan itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi peserta dengan mengirimkan tulisan baik berupa artikel maupun esai. Tidak perlu banyak, 3 halaman saja sudah cukup, insya Allah. Iya, artikel aja ya, nggak apa-apa, kirim aja. Itu alamatnya di apa Kang? Di email ya. Di email CIC. Komisi CIC .isnu @gmail.id. Oh gitu ya. Iya, pokoknya nanti silakan untuk yang berminat bisa nanti menghubungi panitia lah ya. Oke, dan pemirsa saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan WhatsApp, dan jangan lupa pemirsa, usai Selamat Pagi Cirebon ini, program Selamat Pagi Cirebon ini maksud saya bisa menyaksikan siaran langsung atau program di live event ya, secara langsung pelantikan Ketua DPRD Kota Cirebon ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap panteng terus di RCTV. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.